Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat zuhur yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu. Kalau dulu para sahabat, bapak ibu ketika berada di majelis ilmu, mereka mengatakan hayya nu'min bina sa'ah. Saya ulangi sekali lagi ucapan para sahabat, hayya nu'min bina sa'ah. Mari kita menambah keimanan kita walaupun dengan duduk sejenak, ya kurang lebih mungkin durasinya setengah jam 40 menit insyaallah Pak ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan duduk kita ini akan menjadi amal kebaikan, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah kita semua jadi alumni Ramadan ya Pak ya. Alumni Ramadan ya, mudah-mudahan ibadahnya masih semangat ya, memasuki bulan Zulqa'dah ini. Mudah-mudahan kita terus semangat beribadah kepada Allah Ta'ala, semangat thalabul ilmi, mencari ilmu, dan semangat juga untuk terus istiqomah di dalam kebaikan. Ternyata memang yang paling berat sebenarnya Pak, menjaga amal kebaikan ya. Kalau melakukan kebaikan itu memang bagus ya, baik, tetapi menjaga amal kebaikan itu lebih baik ya. Saya akan contohkan bapak ibu, orang yang berada di bulan Ramadan, ia ibadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan, bagus gak Pak? Bagus. Baik gak Pak? Baik. Tetapi menjaga amal seperti di bulan Ramadan itu lebih baik lagi Pak. Karena Tuhan yang kita ibadahi di bulan Ramadan sama di luar Ramadan sama ya Pak ya. Yang kita ibadahi Tuhan di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan sama. Yang sesungguhnya mestinya semangat ibadah pun juga jangan kendor. Jangan sampai pada Ramadan, pasca Ramadan, yang dulu menggubu-gubu tuh ibadahnya waktu Ramadan, begitu keluar Ramadan Pak, udah mulai kendor, sudah mulai lemah semangat ibadahnya. Tentu kita tidak mengharapkan demikian. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah, karena kita sekarang sebentar lagi akan memasuki musim haji, musim umroh, maka tema yang kita akan bahas insyaallah Kitabul Haji wal Umroh. Tema bahasan mengenai haji dan umroh. Haji secara lughah atau secara bahasa artinya adalah az-ziyarah. Az-ziyarah itu artinya berkunjung ya. Apapun kalau bapak-bapak berkunjung itu namanya berhaji ya. Kalau bapak misalnya berkunjung ke rumah ustadz, berarti bapak-bapak sudah berhaji ya. Karena haji itu artinya apa Pak? Berkunjung. Kalau bapak ibu punya keluarga, kita pulang pas kemarin di bulan Ramadan, ada yang mudik pulang ke kampung ya, itu sesungguhnya orang berhaji Pak. Itu secara apa Pak? Secara bahasa, karena haji secara bahasa artinya az-ziyarah, berkunjung. Berkunjung apapun itu disebut dengan haji sesungguhnya ya. Berarti kalau bapak-bapak ya insyaallah sudah semua menjadi haji ya. Kalau dari segi apa Pak? Ya, bahasa ya. Alhamdulillah Pak Haji Rojikin ya, Pak Haji siapa? Mariono dan seterusnya udah jadi haji karena rajin ziarah. Ya ziarah ke keluarga, berkunjung keluarga, ini secara bahasa. Namun yang dimasukkan dengan haji secara spesifik atau secara khusus adalah mengunjungi Baitullah ya, ziarah ke Baitullah, yaitu menuju Makkah Al-Mukarramah
untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan haji. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan haji dan umroh ini. Hadis yang pertama adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, muttafaq alaih. Rasul bersabda, ibadah umroh ke umroh berikutnya itu adalah penghapus dosa atau kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari satu umroh ke umroh berikutnya itu adalah penghapus dosa. Sama halnya dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lain, Pak. Kata Rasul, wassalatu ila salati kaffaratul lima bainahuma. Dari ibadah satu sholat ke sholat berikutnya adalah menghapus kesalahan di sisi Allah. Ini dari sholat zuhur insya Allah, Pak, sampai sholat asar ini insya Allah kita dalam ampunan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari satu sholat sampai sholat berikutnya adalah ampunan di sisi Allah. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari hari Jumat sampai Jumat berikutnya kafaratul lima bainahuma, itu merupakan penghapus kesalahan atau dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa seorang muslim jangan sampai meninggalkan ibadah yang namanya hari Jumat. Ya. Kecuali, Pak, orang yang musafir atau orang yang sedang mengalami sakit boleh tidak berjumat, dan juga termasuk kaum ibu, kaum wanita. Walaupun kaum wanita sesungguhnya ada pilihan, Pak, boleh melaksanakan Jumat atau boleh juga dia tidak melaksanakan Jumat tetapi diganti dengan sholat zuhur. Ya. Nah, cuma di Indonesia ini kayaknya jarang dipraktekkan ibu-ibu sholat Jumat, benar nggak, Pak? Benar nggak, Pak? Di Timur ada. Alhamdulillah masih ada masjid yang membolehkan atau mengizinkan ibu-ibu sholat Jumat. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hari Jumat, Pak, itu memang dikasih kesempatan buat ibu-ibu untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Sampai ada jamaah umroh, Pak, ketika kita ajak ke masjid, ya, bareng-bareng ke masjid di hari Jumat nih, kan biasa ibu-ibunya ikut, ya. Saya bilang kepada jamaah, Bu, belum pernah kan sholat Jumat seumur hidup? Belum, Ustaz. Mau sholat Jumat enggak? Mau, katanya, ya. Kalau mau sholat Jumat, ayo kita ke masjid, ya, di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram. Itu memang diberikan kesempatan buat ibu-ibu untuk melaksanakan Jumat. Nah, cuma di Indonesia ini kayaknya belum semuanya memberikan kesempatan atau peluang buat ibu-ibu melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sekali lagi hukumnya tidak wajib Jumat bagi seorang wanita. Tapi kalau ibu-ibu mau masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dilarang nggak, Ustaz? Gak boleh dilarang. Ya, Rasul bersabda dalam sebuah hadis, la tamna'u ima Allahi masajidakum, jangan larang ibu-ibu atau kaum wanita untuk datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bagi wanita itu pilihan, Pak, ikhtiar. Boleh dia memilih sholat di rumah, boleh dia memilih sholat di mana, Pak? Masjid. Tetapi ada hadis yang mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Namun kalau wanita itu sholat di rumah itu lebih baik. Tapi jangan dilarang juga, Pak. Misalnya kalau istri kita, ya, Pak, ya, atau orang tua kita, ibu kita mau sholat di masjid, nggak apa-apa, jangan dilarang, Pak. Karena Rasul pun nggak melarang, Pak, ya. Tetapi kata Rasul, lebih baik seorang wanita sholatnya di mana? Di rumah. Kalau bapak-bapak sholatnya di mana, Pak? Masjid. Karena kalau seandainya bapak-bapak semua sholat di rumah, maka masjid gak rame, gak makmur jadinya masjid kita, Pak. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apa kelebihannya kalau kita memakmurkan masjid? Yang pertama, Pak, kalau kita datang ke masjid pasti kita kenal banyak orang, bener gak, Pak? Ini alhamdulillah kita silaturahmi aja nih. Alhamdulillah banyak nih. Ustaz aja udah kenal banyak orang di sini jadinya, Pak.
Coba kalau Ustaz nggak sholat di sini, ya mungkin kita nggak ketemu, kita mungkin nggak bisa bersilaturahmi. Yang kedua, manfaatnya apa, Pak? Orang kalau berjamaah di masjid, setiap langkah kakinya dikasih kebaikan oleh Allah. Ustaz gimana kalau dia pakai sepeda motor? Udah urusan malaikat itu, Pak. Jangan ditanya, ya Pak ya. Kalau hadisnya memang berbunyi setiap langkah kakinya, setiap satu langkah Allah Ta'ala berikan apa, Pak? Satu kebaikan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu derajat setiap satu langkah. Ustaz kalau dia pakai mobil, kalau dia pakai sepeda motor, ya itu nanti malaikat yang hitung, Pak. Ya mungkin siapa tahu tuh dihitung nanti putaran apa ya, Pak? Putaran roda atau bensin yang dikeluarkan gitu ya, Pak ya. Ya jadi kita memahami hadis itu harus lebih luas, Pak ya. Walaupun redaksi hadisnya adalah berjalan kaki, tidak berarti, Pak, tidak boleh pakai sepeda motor ke masjid. Atau tidak boleh, atau tidak berarti tidak boleh menggunakan mobil ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu, ya. Jadi redaksi hadisnya memang berjalan kaki, tetapi artinya kan tidak menutup kemungkinan atau tidak dilarang seseorang untuk menggunakan kendaraan, ya. Ya kalau rumahnya dekat masjid sih nggak apa-apa, Ustaz. Tapi kalau rumahnya misalnya setengah kilo dari masjid, atau mungkin 200 meter dari masjid, 300 meter dari masjid, kalau dia jalan kaki, insya Allah dijamin, Pak. Dijamin apa, Pak, kalau jalan kaki bolak-balik, Pak? Ya gempor kalau setiap saat, Pak. Ya, jadi kemudahan itu tolong kita, Pak, kita ambil, ya. Insya Allah tidak mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasul tadi, Pak, dari satu sholat sampai sholat berikutnya adalah pengampunan kesalahan di sisi Allah. Dari satu Jumat sampai Jumat berikutnya adalah pengampunan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu manfaatnya, Pak, kalau kita melaksanakan sholat di masjid. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Dari satu Ramadan sampai Ramadan berikutnya, Pak, penghapus kesalahan dan dosa di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau saya simpulkan, ternyata Bapak Ibu, semua ibadah yang Bapak-Bapak lakukan, Ibu-Ibu lakukan, dan kita semua lakukan, sebenarnya secara otomatis Allah Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Inilah kelebihannya kalau kita berbuat kebaikan, Pak. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun dosa yang diampuni, dosa yang diberikan maaf oleh Allah adalah dosa yang kecil, as-saghair. Dosa-dosa yang mungkin kita tidak sengaja, dosa-dosa yang mungkin kita khilaf, bukan dosa yang besar. Kalau dosa yang besar itu, kata para ulama, itu wajib dengan taubatun nasuha, bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Itu baru bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran yang kedua, Pak, ternyata umroh ke umroh itu maksudnya adalah dianjurkan orang berulang-ulang kali melakukan umroh. Jadi kalau umroh itu boleh berulang-ulang kali. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasul itu berumroh itu adalah 6 kali. Ada riwayat yang lain mengatakan 7 kali beliau pernah berumroh. Jadi Rasulullah SAW mengulang-ulangi. Misalnya kalau Bapak berumroh tahun ini, tahun 2014 kita umroh, Ustaz boleh nggak nanti pas ada rezeki tahun 2015 kita umroh lagi? Boleh. Bapak ada rezeki lagi tahun 2016, ya boleh nggak berumroh, Ustaz? Boleh. Dan Ustaz doakan insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak semua, ibu-ibu diberikan kesempatan oleh Allah, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berhaji atau berumroh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh jamaah saya berdua agar diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, sehingga bisa berumroh, umroh pribadi, umroh bersama istri dan juga bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, nanti Allah Ta'ala yang ngatur, Pak, gimana caranya. Ya, kalau kita terkadang hitung-hitungan manusia kan terkadang banyak yang di luar apa, Pak? Di luar akal manusia, Pak ya. Tetapi kalau udah Allah Ta'ala yang menghendaki, insya Allah ada jalan yang Allah Ta'ala berikan. Ya, siapa tahu yang punya proyek, ya Pak, itu proyeknya apa, Pak? Sukses gitu ya, Pak ya. Siapa tahu yang punya bisnis, ya bisnisnya lancar gitu, Pak. Ya, siapa tahu ya bosnya dibukakan hatinya sama Allah, ya dikasih kesempatan untuk berumroh. Itulah cara Allah Ta'ala, Pak. Ya,
Makanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di situ ada ucapan yang harus kita pahami, Pak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu Pak ya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji, segala nikmat milik siapa, Pak? Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala udah menghendaki seorang mau berangkat haji, berangkat umroh, insya Allah dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kita berniat nih sekarang, Pak. Mumpung kita sudah mulai mengkaji mengenai haji dan umroh, kita berniat, ya Allah, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami jalan, berikan kami kemudahan untuk bisa berhaji atau berumroh. Yuk kita baca sama-sama ucapan talbiyah ini, Pak ya. Mudah-mudahan dengan membaca talbiyah ini salah satu ya bukti kita ini ingin dan berniat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bapak, Ibu ikutin semua, Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Silakan. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita baca doa ini, Bapak Ibu, tolong kita memohon kepada Allah, berikanlah kesempatan kepada kami, kemudahan kepada kami dan keluarga bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah niat yang tulus, niat yang ikhlas, Pak, yakin. Harus yakin tapi nih, Pak. Yakin, Pak, niat ikhlas, niat yang tulus, keinginan yang besar, insyaallah akan diberikan jalan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya kan materi haji ini untuk para calon haji biasanya, Pak ya, atau para calon umroh. Tapi ini spesifik ini untuk jamaah An-Nahl. Alhamdulillah kita akan mengkaji materi tentang haji dan umroh ya. Siapa tahu dengan kita tahu ilmunya, nanti kita akan semangat, kita punya niat untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Dan siapa tahu mungkin habis tadi kita langsung daftar mungkin ya. Daftar siapa tahu ada rezeki gitu kan, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Rasul ajukan hadisnya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang mabrur itu, Pak, tidak bisa dilihat ketika dia berada di Mekah ataupun ketika ada di Madinah. Tetapi haji yang mabrur itu bisa terlihat ketika dia setelah pulang dari ibadah haji. Jadi sebenarnya, Pak, kalau namanya Pak Haji atau Ibu Haja itu gelar yang berat, ya Pak ya. Gelar yang gimana, Pak? Berat, ya. Pak Haji dan Bu Haja atau Bu Haji, ya. Pak Haji dan Bu Haja biasanya kan. Jadi kalau jadi haji, jadi Ibu Haja itu berat, ya. Karena membawa kemakburan haji itu penting, Pak. Bagaimana bentuk kemakburannya, Pak? Yang pertama adalah dia selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Karena dulu waktu di Mekah Madinah biasa dia sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Begitu dia pulang, maka dia semangat untuk menghidupkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian haji yang mabrur yang kedua cirinya adalah orang yang selalu lisannya santun ucapannya, ramah tata bahasanya. Itu adalah haji yang mabrur. Selalu mengucapkan assalamualaikum. Ya, kalau ketemu orang assalamualaikum. Jangan mentang-mentang jadi Pak Haji, jadi Bu Haja, kalau orang lain nggak ngucapin salam, nggak mengucapin salam. Jangan. Kita awali ya, assalamualaikum. Walaupun kita sudah jadi haji, walaupun sudah jadi Ibu Haja. Kan kita ini biasanya tuh nunggu, Pak. Ya. Kalau orang nggak ngucapin salam, Ustaz saya nggak mengucapin salam, ini salah, Pak. Ustaz ulangi sekali lagi, Pak. Kita ingin menjadi
pelopor kebaikan, Pak. Ingin menjadi mengawali kebaikan. Jangan pernah menunggu orang berbuat baik lalu kita berbuat baik. Ya, jangan menunggu, Pak. Contoh misalnya kayak tadi, Pak, Ustaz, saya gak mau ngucapin salam. Kenapa? Karena orang gak ngucapin salam. Ya jangan, ya kita ngucapin salam. Assalamualaikum. Pak, ada gak ceritanya orang kalau ngucapin salam digebukin sama orang, Pak? Udah ucapin salam aja, Pak. Ketemu orang, assalamualaikum. Insya Allah, Pak, namanya orang didoain dengan assalamualaikum pasti senang, Pak. Ya, pasti senang. Ya, alhamdulillah selama Ustaz sering ngucapin salam kepada orang, alhamdulillah selalu dijawab, Pak. Dan tersenyum orangnya, Pak. Ya, gak pernah saya temukan ketika ucapin salam itu orangnya cemberut, Pak. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau ngucapin salam gak akan diapain, Pak? Ya, digebukin, Pak. Ya, tapi kalau kita menghina orang, kalau kita mungkin melecehkan orang, ya mungkin kita akan dimarahin, Pak. Tapi kalau mengucapin salam, karena ini ucapan salam ini ternyata, Pak, ucapan ahlul jannah nanti, Pak. Penghuni surga itu ucapannya itu assalamualaikum, Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil. Itu ucapan penghuni surga nanti, Pak. Ucapannya yang pertama, da'wahum fiha subhanakallahumma. Ucapan ahlul jannah penghuni surga, Pak, subhanallah. Kenapa mengucapin subhanallah? Karena melihat kebesaran dan nikmat surga yang luar biasa, mereka mengucapkan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha salam, ucapan tegur sapa di antara mereka ucapan salam, assalamu alaikum. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu mengucapkan assalamu alaikum, sebenarnya itu adalah kita mengucapkan apa yang nanti akan diucapkan oleh penghuni surga. Assalamu alaikum. Wa akhiru da'wahum, dan setiap kali mereka mengakhirkan doa mereka, mereka selalu mengucapkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau bapak-bapak yang rajin ucapin assalamualaikum, itu ucapan siapa, Pak? Ucapan ahlul jannah. Dan insya Allah bapak-bapak yang ada di majelis yang mulia ini, insya Allah calon-calon orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Amin. Tapi cirinya ada, Pak, yang dilaksanakan ada, rajin mengucapkan apa, Pak? Assalamualaikum. Jadi yang namanya haji yang mabrur, Pak, haji itu adalah orang yang selalu bertata, mengucapkan yang lemah lembut, santun ucapannya, dan selalu mengucapkan apa, Pak? Assalamualaikum. Ciri yang ketiga haji yang mabrur adalah orang yang apabila setelah haji, pasca haji, Masya Allah, hablum minan nasya semakin baik. Dia rajin bersedekah, rajin memberi, rajin dia berbagi dengan orang lain. Subhanallah. Tapi kalau Pak Haji pelit, kalau Ibu Hajah pelit, berarti tidak mendapatkan haji yang mabrur. Itu kira-kira kata para ulama salafus saleh tanda-tanda haji itu mabrur. Ya. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, qultu, saya bertanya. Berarti yang bertanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ala nasi jihadun, ala nisa'i jihadun. Apakah bagi kaum wanita itu ada kewajiban berjihad? Apakah kewajiban wanita itu juga ikut berperang membawa senjata? Apa? Qala na'am. Wanita itu pun juga ada kewajiban jihadnya. Cuma jihadnya kata Rasul berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki jihadnya adalah dengan apa, Pak? Membawa senjata, ya, berada di perbatasan sebuah wilayah, sebuah negeri untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Itu jihadnya seorang laki-laki. Tapi kalau wanita, kata Rasulullah SAW, alaihinna jihadun la qitala fihi. Bagi wanita itu ada kewajiban jihad, tetapi jihadnya tidak berperang. Jihadnya tidak pakai senjata, tidak bawa senjata. Apa jihadnya? Kata Rasul, al-hajju wal umroh. Apabila seorang wanita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, maka nilainya sama seperti berjihad di jalan Allah. Jadi
Jadi insya Allah Ustaz doakan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan nanti pas dipanggil berhaji atau berumroh jangan sendiri, ya. Mudah-mudahan dipanggil dan diberikan kesempatan bersama keluarga, ya. Mudah-mudahan bersama istri, ya, bersama anak-anak kita. Ini alhamdulillah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Taala. Ustaz, bagaimana kalau yang belum menikah? Ada belum menikah di sini? Ada belum menikah? Mana yang belum? Di samping Ustaz. Oh, ini yang belum yang kedua kali kayaknya ini. Beliau bilang belum lagi. Ya, kalau kayak beliau aja belum, berarti belum yang kedua kali. Ya. Berarti udah pada nikah semua ya, insya Allah Pak ya. Udah semua nikah Pak? Kok nggak ada yang jawab Pak? Kau udah pada nikah belum? Pak. Kalau belum nikah Ustaz cari jodoh nih. Ya ada akhwat ini minta tolong sama Ustaz. Ustaz tolong deh kalau ada jamaahnya yang soleh, yang baik, insya Allah kami siap katanya. Ya. Ini ada 2 kandidatnya Pak. Ya, satu karyawati di di Bank Mandiri, ya. Yang kedua itu sudah bekerja juga di instansi pemerintah. Usia kurang lebih sekitar 30. Ya. Usia 30. Nah, udah punya rumah, ya, pekerjaan udah tetap, ya, tinggal masuk aja deh, ya, tinggal masuk aja, rumah udah ada, pekerjaan udah ada, ya, insya Allah wanitanya juga wanita yang soleh. Kalau ada yang berminat, ada yang berkenan, tolong hubungi Ustaz. Ya, Ustaz ada nomor HP-nya Ustaz. Yang ada mau nulis silakan. Jangan beliau jangan. Ya, kalau ada yang berminat, ya bisa hubungi Ustaz 0817 66 0869. Ini Ustaz buka lamaran nih buat aku semua nih. Karena udah rajin ngaji, insya Allah deh Ustaz kenal deh orang laki-laki soleh gitu ya. Ya. Ada berminat Pak? Hah? Usia 30 lumayan Pak. Ya, 30 kan masih muda tuh. Ya. Ustaz ulangi sekali lagi nomor HP Ustaz. Kalau ada yang berminat mungkin untuk keluarganya, untuk keponakannya boleh, ya. 0817. Oh miskin. Kata Rasul ini saya dicolek ini Pak. Yang belum nikah kata Rasul miskinun. Ya, jadi kata Rasul yang enggak nikah itu disebut oleh Rasul miskin 3 kali Pak. Miskinun. Kenapa ya Rasul engkau katakan miskin? Kata Rasul, liman la zaujalahu, siapa yang enggak punya istri. Ya, berarti kalau yang enggak punya istri dikatakan oleh Rasul orang yang gimana? Miskin. Kalau yang sudah punya istri namanya orang kan? Jangan ragu-ragu Pak. Orang kan? Ya, berarti aku kalau punya istri udah kaya semuanya sih. Alhamdulillah. Itu kaya itu Pak ya. 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 Jadi boleh hubungin Ustaz nanti di 0817 66 02869. Insya Allah akhwatnya sudah siap, ya. Tapi dibutuhkan laki-laki yang soleh, ya, laki-laki yang bisa menjadi imam, laki-laki yang bisa membimbing. Insya Allah. Kita lanjutkan. Jadi jihadnya seorang wanita itu tidak ada Pak, tidak apa Pak? Tidak ada berperang, tidak ada menggunakan senjata, tetapi jihadnya kata Rasul al-hajju wal umroh, ketika dia berhaji dan ketika umroh. Jadi nanti kalau antum berangkat haji, berangkat umroh Bapak, Ibu, tolong diajak keluarganya, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang barokah, rezeki yang banyak. Dan orang yang haji dan umroh subhanallah Pak, ya ini kisah nyata ini Pak, ya. Saya pernah membimbing seorang ya kita katakan hamba Allah lah Pak, hamba Allah yang punya perusahaan Pak, ya perusahaannya awalnya biasa-biasa Pak, tapi subhanallah ketika dia berumroh, ya kita coba kasih motivasi selama berumroh, tingkatkan ibadah, perbanyak doa kepada Allah, karena waktu umroh itu Pak banyak tempat-tempat yang diijabah Pak,